lagi viral banget ya, ada kasus anak artis yang diduga melakukan perundungan Mm-mm. di teman-teman Mm-mm. sekolah gitu. Mm-mm. Nah, kamu sendiri kan pernah mengalami bullying juga. Mm-mm. Mungkin seperti apa sih pengalaman bullying kamu saat itu? Aku itu mengalaminya itu mungkin lebih kecil saat itu sekolah dasar, dan mungkin pemirsa tahu aku itu mengawali karir sebagai penyanyi cilik. Nah, saat itu banyaknya penyanyi cilik yang berjamur saat itu, dan kita jadi akhirnya multifunction, jadi mahasiswa lagi, jadi siswa iya, jadi anak iya, dan jadi singer atau entertainer gitu. Jadi akhirnya mungkin saat itu aku berpikir bahwa emang belum adanya kesadaran dan pola pikir anak-anak saat itu, karena aku dianggap berbeda. Harus sekolah tapi harus juga profesional menjadi seorang bintang saat itu. Nah, akhirnya aku melakukan satu apa ya? Satu perlakuan yang menurut aku kayak selalu berbuat baik terhadap semua orang, karena menjadi sosok yang menjadi role model, ya seorang tokoh, seorang penyanyi, nggak boleh lah melakukan hal-hal yang negatif. Jadi dulu itu aku mendapatkan bullyingnya itu dari verbal, dari suruh-suruh, disuruh-suruh sama kakak kelas, ataupun mungkin kayak semacam hate speech lah ya. Nah, itu yang membuat aku kayak perasaan aku sudah melakukan yang baik, dan aku pun juga kadang-kadang misalnya di sekolah itu sama kakak kelas juga ya sopan-sopan aja gitu ya, tapi mereka mengolok-olok dari segi profesi aku, misalnya kayak ih artis cilik tapi nggak laku lagi, kayak misalnya zaman dulu itu kan aku terlalu produktif, dan eksistensi aku di dunia layar kaca itu dan di dunia panggung ke panggung itu sangat sering. Jadi hal seperti itu yang dianggap anak-anak yang mungkin tidak mempunyai nasib yang sama seperti aku saat dulu, itu yang membuat jadi akhirnya aku diolok-olok kalau misalnya tidak berprestasi, karena kan dianggapnya aku berprestasi di sekolah alhamdulillah, dan berprestasi juga di di karirku. Anak kecil saat itu tuh belum mengerti, tapi head speech tersebut yang menurut aku yang membekas gitu, dan aku karena memang secara mental sudah dibentuk untuk yang harus kuat, harus berperilaku baik, harus jadi contoh baik gitu kan. Alhasil respon dari teman-teman aku kayak mengolok-olok dalam artian yang kayak, ih males deh Ciki di istimewakan gitu. Kok dia bisa pulang sekolah cepet gitu, sedangkan kita enggak. Terus misalnya aku juga kalau di sekolah udah ujian gitu kan, ada temen aku yang pingin bocoran gitu kan. Aku kan ujiannya sebelum jam 7 teng. Kasih dong Cikita Medi, artis, katanya artis, tapi kok nggak mau bagi-bagi contekan, bocoran gitu-gitu. Terus sampai kalau misalnya once aku lagi nggak produktif ataupun aku lagi nggak bikin album, itu bisa dikatain sama kakak-kakak kelas atau teman-teman sekelas, udah sal Cikita Medi nggak laku gitu. Terus kan aku pun yang kayak nggak ngelawan, cuman diem, dan akhirnya nggak bisa lapor siapa-siapa. Paling aku cuman lapor sama tante aku yang suka ngejagain aku sampai istirahat pertama. Jadi mungkin aku nggak bisa menyalahkan keadaan saat itu, tapi itu adalah proses di mana memang aku memilih sebagai penyanyi dan sebagai siswa. Jadi akhirnya aku diperlakukan beda, dan akhirnya jadi introvert, terus berperilaku apa aja jadi salah, dan di situ aku berpikir kayak mungkin saat itu aku berprestasi, dan akhirnya orang-orang yang di sekeliling aku mungkin saat itu tidak mengalami nasib yang sama, akhirnya membuli karena mereka tidak mempunyai itu. Dan aku ya berusaha memperbaiki dan jadi baik gitu, sampai akhirnya once ada kakak kelas aku yang nyuruh-nyuruh aku untuk beliin semacam mie ayam ataupun emang tempura gitu, jadi aku kayak dibabukan gitu. Terus aku bingung kenapa udah aku digituin, dan kadang-kadang mereka ngasih duit terus habis itu dilempar gitu ke muka aku, dan mungkin mereka pun sekarang nggak sadar pernah melakukan itu secara berkelompok, karena semakin mereka menghajar aku secara berkelompok dan akunya semakin lemah, mereka semakin senang gitu. Jadi itu aku ngalamin itu di sekolah dasar, dan karena apa? Minim edukasi, dan memang waktu itu dari pihak sekolah pun aku juga secara secara ingatan juga udah mulai nggak inget gitu apakah sekolah itu bekerja sama gitu ya untuk memproteksi aku, dan kan ada konseling gitu ya di sekolah. Akhirnya adalah pertemuan antara
guru dan orang tua aku bahwa aku dibully sedalam itu. Tapi memang seiring berjalannya waktu, aku harus menerima bahwa aku itu memang beda saat itu karena aku juga berkarir, dan dampaknya mungkin dari hate speech tersebut aku tuh kayak ngerasa gue mau melakukan hal yang baik, berprestasi, menjadi contoh, tapi sama orang diolok-olok. Dan ketika misalnya aku tidak produktif lagi, senjatanya adalah di prestasi itu dibuat seakan kayak lu nggak berprestasi karena emang lu nggak laku lagi gitu. Itu menurut aku kayak aduh, tanggung jawab yang besar. Di satu sisi ada sisi bisnisnya, di satu sisi adalah aku sebagai anak dan siswa saat itu. Ya udah. Tapi itu awal mula kamu dibully itu di usia berapa dan kelas berapa? Kelas 4 SD itu berarti. Kelas 4 SD. Berarti itu kelas 4 Sampai SD. usia? Sampai ya nggak lama sih ya. Mungkin efek-efeknya SMP SMA. eh, Gimana ya? Aku eh, bisa bilang bahwa dari situ aku kayak nggak mau terjun lagi ke dunia entertain untuk sementara. Jadi banyak karena dibully, karena aku nggak kuat dengan komen-komen yang aku merasa melakukan yang baik, aku tidak melakukan hal kriminal, tidak menghilangkan status sosial orang. Tapi pas saat itu aku mendalam sekali gitu kan, karena mungkin di orang yang tidak kenal mereka mengagumi aku sebagai penyanyi, tapi di sekolah aku tidak diperlakukan demikian. Aku malah diolok-olok, malah disuruh-suruh, malah dicari masalah. Misalkan ada kakak kelas yang mungkin ada yang sok disetting pura-pura suka sama aku, dan akhirnya bisa jadi itu kayak seakan-akan buat ngolok-ngolok aku, cuman buat ditipu, cuman yang iseng aja kayak gitu. Tapi untungnya aku secara fisik nggak pernah ngalamin demikian. Cuman aku pernah kayak contoh kayak tas aku dulu kan aku bawa koper Barbie, nah itu dicabut. Terus aku pernah juga ada justru yang ngebully aku yang cowok-cowok. Jadi dulu aku pernah di apa sih namanya, ditendang perutnya gitu. Oh, berarti kekerasan fisik juga pernah ya? Pernah, tapi anak cowok gitu. Jadi kayak aku tuh mikir dulu itu sebenarnya mau cewek mau cowok aman, tapi karena itu dilakukan secara berkelompok dan akhirnya itu menular. Dan salahnya aku adalah aku di pihak yang iya aja, lemah, diem, terus udah gitu bahkan aku sampai, maaf ya, aku sampai buang air besar itu di celana saking aku takutnya ke WC. Karena apa, anak-anak cowok tersebut bilang hati-hati Cikita, ada Mister Gepeng di kelas, di kelas dia ngomong gitu. Jadi aku ke kamar mandi, itu ada tulisan Mister Gepeng kayak gitu. Dan itu kayaknya cuman yang ngalamin paling aku, dan mungkin memang beberapa teman-teman aku nggak pernah sadar. Biasanya orang yang ngejahatin tuh nggak akan sadar, orang yang melakukan hal yang tidak masuk di akal sehat itu dia nggak akan sadar. Dan akhirnya aku jadi bermental people pleaser dari situ, kayak takut berbuat salah. Setiap ada orang yang kecewa aku buru-buru minta maaf dulu, dan itu menurut aku nggak baik gitu. Akhirnya aku ngobrol sama nyokap bokap, nih untuk sementara waktu Cika berhenti karir. Karena apa, kayaknya semuanya mengolok-olok, sekali Cika nggak keluar, nggak produktif, Cika jadi dibilang nggak laku lah segala macam, mending Cika ke belajar aja dulu deh. Kayaknya Cika jadi nggak nyaman di sekolah. Dan pihak sekolah juga akhirnya, karena memang sekolahnya juga sekolah yang isinya anak-anak yang punya status sosial yang menurut aku oke, akhirnya suara aku pun juga kurang didengar gitu ya. Dan aku balik lagi anak kecil yang cuman bisa mendem gitu. Pasti banyak yang bilang, kenapa lo mendem, lo kenapa mendem selama ini, atau itulah bentuk respon lo untuk revenge buat apa gitu loh. Dan aku pun juga memaafkan kok, aku pun juga sempat bertemu kok sama sang pelaku, walaupun emang sang pelaku tidak merespon aku, malah berbalik cuek, malah dia tidak merasa gitu ya. Tapi itu butuh waktu gitu loh. Itu butuh waktu untuk nyembuhinnya. Aku berkarir lagi pas udah agak besar, bikin album remaja, ada lagi bulian, ngapain nyanyi lagi, toh juga gak laku lagi. Itu adalah hobi aku, gengs. Jadi aku udah mulai bisa melawan itu semua dengan prestasi. Dan akhirnya aku bilang ke orang tua aku, berhenti dulu sesaat untuk bisa ngejar sekolah, untuk aku membuktikan kepada dunia bahwa aku walaupun berkarir, aku pun di sekolah juga tetap bisa jadi bintang 10 besar lah gitu. Saat remaja itu ada yang bully lagi? Ada yang bully lagi, jadi selalu dari semuanya. Jadi kayak misalnya ada yang mereka tuh selalu pakai senjata, lu kecil kan laku, sekarang kan lo udah gak laku lagi. Emang aku harus diakui
secara, memang di balik namanya Cikita Medi adalah seorang penyanyi, tapi aku nggak butuh itu gitu. Maksudnya kita semua ini punya yang namanya ya popularitas naik turun gitu, dan aku mengkonversinya dengan prestasi karena memang hobi adalah nyanyi. Aku ke host, akhirnya aku buka lagi bisnis coaching, aku sekarang ke streaming, terus abis itu aku juga kayak mencoba melawan itu semua. Banyak yang orang-orang nih yang aku perlu lurusin, dampak bullying itu adalah ke mental, walaupun memang aku nggak secara fisik ya. Kalau misalnya anak cowok nendang itu kan mungkin kayak dulu tuh karena lagi main, kayak dulu kan zaman dulu ada galaksin, ada yang iya petak umpet yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin aku nggak sadar, tapi mungkin dari hate speech tersebut, kayak misalnya contoh, ih dasar lo artis pelit banget. Terus misalnya aku lagi makan di kelas gitu ya, contoh aku belum baru mau makan terus tiba-tiba makanan aku diambil, terus abis itu kayak remahan-remahan snack itu dilempar ke aku, dan itu rata-rata pelakunya adalah cowok. Nah saat itu jadi makanya edisi lengkap aku dibully itu yang direkam di memori aku adalah perempuan dan laki-laki sama aja, karena kalau dia melakukan secara berkelompok itu kan menular gitu. Jadi tapi aku balik lagi memaafkan, oh iya ya, akhirnya nggak dijadiin hal yang besar karena apa, oh iya akhirnya orang tua aku turun tangan, ngobrol sama pihak guru, ngobrol juga sama anaknya kenapa anaknya begitu. Tapi yang kayak pentolan-pentolan yang melakukan itu, mereka tidak berani muncul. Dan ya dimasukin kecoa di dalam tas itu dengan kondisi kecoa itu mati, terus kayak mukena, kayak apa namanya, alat-alat sholat kayak sendal itu dibuang ke genteng. Jadi makanya kemarin itu aku bercerita di salah satu platform atau podcast itu, aku menceritakan yang aku alami. Jadi aku udah 34 tahun ini pada nanya kenapa sih mantan artis cilik pada hilang. Ya jawabannya adalah kita balik ke dunia kita yang masing-masing, di mana kita lebih pingin keep it private gitu. Jadi teman-teman cuma bisa lihat aku di sosial media atau di Shopee Live atau yang misalnya kayak platform e-commerce gitu. Ya itulah aku berusaha untuk melawan trauma itu semua supaya aku tetap bisa diterima dengan berprestasi bukan sensasi. Dan itu nyembuhinnya lama banget, dan ternyata akhirnya pas waktu dengan aku menceritakan kayak gitu, aku lebih percaya diri bahwa ini mesti disuarakan. Waktu aku ngomong ternyata banyak korban-korban di luar sana yang makin menjamur. Karena apa? Mungkin di rumah tidak diperhatikan orang tua, ataupun memang ada juga anak-anak yang mungkin memang dia itu butuh banget kita wadahi sesuatu di mana dia bisa menyalurkan. Nah karena mungkin gak didengar sama orang tua, balik lagi itu enkulturasi. Nah aku pada saat jadi penyanyi cilik itu, aku keep it private, diprotek. Jadi akhirnya aku punya jiwa yang sangat penakut berbuat salah. Dan ketika orang mencari kesalahan aku digoreng-goreng, itu aku jadi mendem bukan revenge, tapi aku itu kayak udah, aku soalnya bukan tipe orang pendendam. Jadi makanya kalau ada yang bilang aku ketemu sama pelaku terus aku pingin balas dendam, itu enggak. Malah kita bisa lihat pelaku akan menghilang, akan ya oh ya berarti emang benar saat itu mereka melakukan itu terhadap aku, dan aku harus merevenge diri aku sendiri untuk jadi lebih baik. Makanya aku mulai bercerita. Kalau nggak ditanya nggak akan jawab kan. Terus mental yang aku dapat itu jadinya akhirnya jadi dikit-dikit, misalnya ada orang yang kecewa sama aku minta maaf dulu, dan aku tuh jadi takut berbuat salah. Kalau bisa aku tuh kayak zero mistake jadi orang. Tapi kan nggak mungkin ya, namanya manusia itu pasti nggak luput dari kesalahan. Dari kesalahan kan kita jadi lebih baik, dan makanya akhirnya aku sekarang jadi lebih beredar dalam artian aku ketemu sama tim mama-mama sekolah, aku ketemu sama tim mama-mama parenting, entah itu ibu-ibu komunitas yang membuat aku cerdas supaya aku nggak ngerasa terkucilkan gitu. Tapi menurut aku selama aku itu berkomunikasi dengan orang itu mensupport ke arah baik, aku akan terus tetap bisa bergaul untuk melawan trauma kecil itu, walaupun memang belum pulih sepenuhnya gitu. Tapi ya itu yang aku lawan gitu.